Lama mata rijalun salihuna min qaumi Nuh alaihi salam, ketika orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh pada meninggal dunia, maka qala ashabum, sahabat-sahabat mereka itu mengatakan, yang mana mereka itu adalah alladzina kanu yaqtaduna bihim, mereka ada sebagai pengikut dari orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Mereka ketika melihat yang diikutinya itu adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh ini pada meninggal dunia, mereka mengatakan begini, wah coba kalau kita bikin patung ya, kita buatkan patung, maka ini akan lebih mudah untuk kita ya, lebih apa namanya, untuk mendorong kita ilal ibadah, supaya kita rajin ibadah. Kenapa? Karena ada bentuknya begitu, ada patungnya. Ya, kalau idza dzakarnahum, kalau kita ingat kepada mereka maka kelihatan karena ada patungnya. Akhirnya mereka fasawwaruhum, akhirnya mereka pada membuat patung. Ketika ini pada pengikut-pengikut ini sudah pada mati, wajah akharuna, dan datang bergantian generasi ya, dabba ilaim iblis, iblis membisikkan kepada mereka-mereka apa? Sesungguhnya mereka-mereka itu beribadah kepada patung ini. Kamu tahu nggak kenapa? Karena patung inilah yang apa namanya, memberikan hujan. Patung inilah yang memberikan rezeki kepadamu. Patung inilah yang mengatur dirimu. Seterusnya kata iblis, sehingga fa'abaduhu, akhirnya mereka beribadah kepada apa namanya, patung tersebut. Jadi cerita atau kronologi ini berarti ya, kronologi kenapa orang-orang Nasrani ini menyembah kepada berhala, karena itu tadi, gara-gara digambar awalnya atau dibikin patung, tujuannya apa? Supaya mudah beribadah kepada patung tersebut untuk melihat Allah awalnya. Akan tetapi ketika sudah ganti generasi, iblis masuk, akhirnya mereka terbuai dengan apa namanya, rayuan iblis, sehingga akhirnya justru mereka menyembah kepada patung, padahal awalnya hanya sebagai wasilah saja. Nah, poin ketujuh, istaba'adal kufaru ayyakuna rasulu basyara. Orang-orang kafir itu menganggap mustahil bahwa rasul itu adalah manusia. Wala yastab'iduna an yakuna ilahu hajaran, dan juga mereka tidak menganggap mustahil bahwa Tuhan itu sebagai batu. Jadi mereka menganggap, orang kafir ini menganggap mustahil adanya rasul sebagai manusia, tetapi mereka itu tidak menganggap mustahil kalau batu sebagai Tuhan. Kan ngaco sebenarnya ya. Coba bayangkan, mereka menganggap, orang-orang kafir ini menganggap apa? Bahwa rasul itu mustahil manusia. Masa rasul manusia? Tapi mereka itu tidak menganggap mustahil apa namanya, masa Tuhan dari batu. Sehingga batu yang dibikin menjadi apa? Menjadi patung. Lalu tidak dianggap mustahil bagi dia. Gimana ada batu bisa mengatur Anda? Bagaimana ada batu bisa apa namanya, mengatur rezeki Anda, mengatur kesehatan Anda, dan lain sebagainya? Nah, tidak mungkin, tidak bisa. Ya, seperti itu. Nah, jadi aneh pemikiran-pemikiran mereka itu. Poin ke-8, man kadzdzaba rasulan faqad kadzdzaba jami'ar rusul. Ketahuilah, barang siapa yang berdusta kepada satu rasul, tidak percaya dengan satu rasul, maka sungguh dia berarti telah dusta kepada semua rasul. Ketika Anda berdusta kepada seorang rasul, maka sungguh Anda semua telah apa? Berdusta kepada semua para rasul. Kenapa? Li'annal anbiya'a kullahum ikhwatun, karena semua para nabi itu adalah saudara. Wa fi da'watin wahidatin, dan di dalam dakwah yang satu itu apa? Iman kepada Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, seterusnya sampai Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, semua mereka apa? Misinya adalah dakwah yang sama. Apa? Al-iman billah subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka walidala yanfa'u imanul yahud bi Musa likufrihim bi Isa wa nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Maka keimanan orang-orang Yahudi ya dengan Nabi Musa itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena mereka kufur terhadap kenabian Nabi Isa
apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wala yanfa'u imanun nasara bi Isa, dan juga orang-orang Nasrani tidak bermanfaat keimanannya kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka kufur terhadap Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi adalah orang yang percaya kepada Musa, ya, kepada Nabi Musa, sementara orang Nasrani itu percayanya kepada Nabi Isa, seperti itu ya. Tetapi mereka itu masih dianggap kufur dan tidak ada manfaatnya keimanannya kepada Nabi Musa atau Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi yang Yahudi tidak iman kepada Nabi Isa, dan yang Nasrani tidak percaya kepada Nabi Musa. Poin kesembilan, yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida annal malaikata alaihimus salatu wassalam khalaqahumullahu min ghairi wasitati abin wala ummin. Ketahuilah, wajib bagi setiap orang mukallaf, orang yang akil, punya akal dan juga baligh, yaitu apa? Menekadkan, meyakini bahwa malaikat itu semua adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairi wasitati abin wala ummin, tanpa ada pelantara, ya, bapak dan juga tanpa pelantara ibu. Jadi wajib bagi kita semua meyakini kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Falaisu rijalan wala nisaa wala khunasa, dan para malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, dan bukan juga banci, sehingga mereka tidak punya status. Maka nggak ada KTP di mereka. Kenapa? Karena nggak ada statusnya. Bukan laki, bukan perempuan, dan juga bukan banci. Maka faman i'taqada dzukuratahum, barang siapa yang menekadkan, meyakini kalau para malaikat itu laki-laki, kana mubtadi'an fasiqon, maka dia adalah orang yang melakukan kebid'ahan dan juga termasuk orang yang fasik jika mengatakan bahwa bahwa malaikat itu adalah laki-laki. Maka dari itu malaikat itu bukan laki-laki. Wa fi kufri qaulani, dalam kekufurannya orang yang meyakini kalau malaikat itu laki-laki, ini ada dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan kufur, keluar dari Islam, ada yang mengatakan tidak. Ya, ada yang mengatakan tidak kufur. Seperti itu. Tapi wa man i'taqada unusatahum kana kafirun bil ijma'. Tapi kalau orang-orang itu meyakini kalau perempuan itu, kalau malaikat itu adalah perempuan, maka kana kafirun bil ijma', maka jelas ini adalah kufur dengan sepakat para ulama, bahwa orang yang meyakini kalau malaikat itu adalah perempuan maka dinyatakan kufur dengan ijma' ulama. Kenapa? Dia dzukuru asyrafu minal unusa, karena yang namanya laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan. Jadi malaikat itu bukan laki, bukan perempuan, dan bukan banci. Barang siapa yang menekadkan kalau malaikat itu laki-laki, maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan tidak kufur. Tetapi kalau menekadkan bahwa malaikat itu adalah perempuan, maka ini jelas mereka langsung kufur dengan ijma' ulama. Kenapa? Li'anna dzukura asyrafu minal unusa, karena laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan. Wa qad bayyana Allah Ta'ala kufra man i'taqada unusatal malaikati. Bahkan Allah telah menjelaskan bagaimana kufurnya orang yang menekadkan, yang meyakini kalau malaikat itu perempuan. Biqouli ta'ala wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Wa ja'alul malaikata ay i'taqadahum al-kafiruna inasa. Ya. Para mereka orang-orang kafir, ya, meyakini malaikat-malaikat itu yang mana mereka adalah ibadur rahmani, itu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala,
ibadur rahmani inasan. Wa ja'alul malaikata, orang-orang kafir itu menjadikan malaikat yang mana alladzina hum ibadur rahman, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang ibadah kepada Allah SWT, inasan, menganggap bahwa malaikat itu perempuan. Ayataqadahumul kafiruna inasa, orang-orang kafir itu menekadkan, meyakini kalau malaikat itu adalah perempuan. Wa aula bil kufri man ya'taqada hunusatahum limuridi tangkis, ya. Wa aula bil kufri, dan apalagi lebih kufur lagi siapa? Man ya'taqada hunusatahum, mereka yang menganggap kalau malaikat itu adalah banci, limazidi tangkis, karena berarti bertambah kekurangannya. Jadi kesimpulannya adalah dalam masalah malaikat kita wajib meyakini kalau malaikat itu ada, dan kita tidak boleh meyakini kalau malaikat itu tidak ada. Jadi wajib kita yakini malaikat itu ada. Dan dalam masalah statusnya, karena malaikat ini adalah bukan laki-laki, bukan perempuan, ya, sehingga orang yang menekadkan bahwa para malaikat adalah laki-laki ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang meyakini kalau malaikat itu adalah perempuan, maka yang seperti ini jelas dikatakan termasuk orang yang kafir, ya. Seperti itu. Dan lebih parah lagi itu siapa? Bagi orang-orang yang orang yang meyakini kalau malaikat itu adalah banci. Kenapa? Karena nambah berkurang, seperti itu. Maka dari itu jangan sampai kita meyakini malaikat itu laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena meyakini laki-laki saja itu sudah ada yang berpendapat tidak benar. Maka kalau bisa jangan. Sudah nggak usah memikirkan tentang malaikat itu seperti apa, ya, bentuknya dan sebagainya. Poin yang terakhir yang ke-10, qila lil Hasan al-Basri, dikatakan kepada Imam Hasan al-Basri, innan nifaqa walhamdulillah laisa fi waqtina, bahwa kemunafikan itu bukan pada waktunya, bal fi waqti sahabah wa qadin qada, ya, akan tetapi dalam waktu sahabat dan sungguh akan selesai, akan habis. Faqala lau anna lil munafiqina adyalan lama wajadta makanan tajlisu fihi, yakni likasratihim. Dikatakan andaikan orang-orang munafik ini memiliki ekor, pasti mereka akan menemukan tempat untuk duduk dia. Kenapa? Karena banyak, saking banyaknya. Jadi Imam Hasan Basri mengatakan sesungguhnya kemunafikan itu bukan pada waktu kami, waktu kita, akan tetapi waktunya para sahabat dan sebagainya. Apakah mereka ini sadar atau tidak? Sebab lau anna munafiqin hadiyalan, andai kan orang-orang munafik itu memiliki ekor, pasti mereka akan menemukan tempat, ya, tempat mereka. Kenapa? Karena ini betul-betul betul-betul kalau mereka itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemunafikan itu bukan pada waktu kita, kata Imam Hasan Basri, akan tetapi di waktu sahabat dan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Jadi di sini di zaman kita itu enggak ada kemunafikan katanya. Bapak-bapak, andaikan di dalam diri munafik itu ada yang memiliki ekor, pasti mereka akan menemukan tempat, ya, di mana dia duduk, ya, di mana dia menaruh atau meletakkan buntutnya, seperti itu. Artinya bahwa kemunafikan ini di zaman kita ini sudah tidak ada.
ya sudah tidak ada. Fi waktina sudah tidak ada. Akan tapi itu di waktu para sahabat dan sudah selesai. Ya, kalau kita ini sudah jelas bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dua apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keimanan kepada Allah SWT sudah jelas di dalam kita, dan tidak usah apa munafik. Karena kita berstatus Islam atau misalkan bukan non Islam itu sudah apa biasa ya, sehingga tidak harus ditutupi. Maka dari itu kata Imam Hasan Basri, yang namanya kemunafikan itu bukan waktu kita tapi waktu para sahabat, dan sudah selesai, kita tidak ada munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.